Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Dakar Putra Alvira dengan NPM 231705109 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video absensi pengganti untuk pertemuan ke-10 praktikum basis data. Pertemuan 10 itu materinya yaitu mapping DDL dan DML pada SQL. Pengertian mapping. Mapping merupakan pemetaan dari konseptual model menjadi tabel. Macam-macam mapping. Mapping one-to-one and one-to-many relationship. Dalam sebuah konseptual model terdapat tiga entitas yang saling berhubungan, yaitu entitas fakultas, jurusan, dan dosen. Di mana satu fakultas memiliki banyak jurusan dan satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Ini contohnya fakultas memiliki banyak jurusan dan satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Hasil pemetaan dari konseptual model adalah entitas fakultas, jurusan, dan dosen dipetakan menjadi tabel fakultas, jurusan, dan dosen. Relasi one-to-many antara entitas fakultas dengan entitas jurusan dipetakan dengan adanya primary key dari tabel fakultas yang menjadi foreign key pada tabel jurusan. Relasi one-to-one antara entitas dosen dan entitas jurusan dipetakan dengan adanya primary key dari tabel dosen yang menjadi foreign key pada tabel jurusan. Kemudian B, mapping many to many relationship. Terdapat sebuah konseptual model dengan entitas dan relasi sebagai berikut. Ini tabelnya review, kemudian ada politikus dan film. Ini many to many. Hasil pemetaan dari konseptual model adalah seperti berikut. Entitas film, kritikus, dan review dipetakan menjadi tabel film, kritikus, dan review. Entitas review merupakan intersection entity yang menjadi solusi untuk relation many-to-many antara entitas film dan kritikus. Foreign key pada tabel review juga merupakan primary key dari tabel review. Dan yang C, mapping supertype dan subtype. Terdapat sebuah konseptual model dengan entitas supertype dan subtype sebagai berikut. Itu kendaraan, ini terdapat mobil dan truk. Nah, kemudian SQL. SQL adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. SQL telah menjadi standar bahasa yang digunakan untuk mengelola berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server. Pada SQL terdapat DDL dan DML. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. DDL adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. DDL memungkinkan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek database seperti tabel, indeks, tampilan, dan sebagainya. Beberapa pernyataan DDL yang umum digunakan dalam SQL antara lain yaitu create untuk membuat objek database baru seperti tabel, tampilan, indeks, dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan XMPP ini. Dan kita start Apache dan kemudian kita start MySQL-nya. Oke, udah ke start semua. Yang di MySQL kita pencet admin. Nah, ini ke SQL. Kalau kita membuat ini, kita tulis create database. Ini contoh create database universitas. Kemudian kita langsung go aja. Kemudian udah kebuat database baru yaitu universitas. Di universitas kita mau buat tabel baru.
Contohnya seperti ini. Kita buat create table jurusan. Seperti ini. Kemudian kita buat ID jurusan. Terus ini tuh supaya menggunakan angka, kemudian kita jadiin primary key, kemudian auto increment biar ngisi auto. Kemudian buat lagi nama jurusan menggunakan varchar tipe datanya 50 kat ini huruf, kemudian not null itu supaya dia tidak boleh kosong. Oke, udah akhirannya seperti ini. Kemudian kita buat aja ada kebuat tabel baru jurusan seperti ini. ID jurusan, tipe datanya integer, nama jurusan, tipe datanya varchar, kemudian primary key-nya ID jurusan. Nah, kemudian alter ini digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Misalnya alter table digunakan untuk menambahkan kolom baru ke tabel yang sudah ada atau mengubah tipe data kolom. Ini cara menambahkan. Bila sudah seperti ini, kita ketik aja alter table. Di tabel apa? Kita buat di tabel jurusan. Terus kita mau add email. Ini buat nambahkan email. Kemudian kita buat tipe datanya varchar 100 huruf. Silakan. Nah, ada kita tambahin jadi di sininya ada email tipe data varchar 100. Nah, tadi kita nggak not nol tapi nah jadi ininya nolnya yes. Bisa nol. Bisa nggak diisi. Nah, untuk menghapus kita menggunakan drop column. Ini sama seperti tadi menggunakan alter table jurusan, kemudian drop column. Kita mau hapus email. Ini kita hapus kolom email, jadi sisa dua lagi ID jurusan dan nama jurusan seperti itu. Change ini untuk mengubah nama kolom. Nah, begitu. Rename untuk mengubah nama tabel. Tinggal pencet rename table dari jurusan, misal menjadi daftar jurusan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk
menghapus table, kita tinggal tulis drop table test seperti berikut. Kemudian DML. DML adalah singkatan dari Data Manipulation Language. DML adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk manipulasi atau mengubah data dalam database. DML memungkinkan untuk menyisipkan, memperbarui, menghapus, atau mengambil dari data dari tabel dalam database. Nah, ini cara ngisinya ini. Ini kan baru tipe-tipe datanya. Nah, kita mau ngisi isinya buat tabel. Kita tinggal buat di sini, ketik insert into database. Insert into nama database-nya tadi jurusan. Kemudian kita buat ID jurusan, nama jurusan. Nah, kemudian kita ketik values bawahnya. Nah, ini ID jurusan misalkan 01. Kemudian untuk varchar kita kasih tanda seperti ini. Misalkan hasba. Dan ID 02. Seperti ini. Kita go, maka isinya seperti ini. ID jurusan 1 namanya Hasba, ID 2 namanya Ringka. Ini ada isinya. Nah, kalau untuk update, untuk memperbarui data yang ada, select untuk mengambil data dari satu tabel atau lebih, kemudian menampilkan data pada kolom tertentu menggunakan select nama kolom from table. Misalkan kita mau ngeluarin cuman select nama kolom dari tabel mana. Nah, misalkan select nama jurusan saja yang mau kita keluarin from tabel jurusan. Nah, ini kita go, hanya mengeluarkan nama jurusan, tidak ada ID-nya. Seperti itu. Nah, untuk membuat foreign key pada tabel, tadi primary key kita sudah buat. Nah, kita harus buat table dulu, create table baru. Di universitas kita create table baru, create table mahasiswa. Kita buat npm tipe data in, kita buat primary key dan auto increment. Kemudian tipe data varchar terus dan tadi ada ID jurusan.
Ini cara buatnya, kita ketik foreign key yang mau dibuat, yaitu ID jurusan, reference dari jurusan, top ID jurusan. Seperti itu, kita go. Nah, jadi di tabel mahasiswa kita buat tabel baru. Nah, ada npm primary key dan foreign key-nya di jurusan yang menuju ke sini. Seperti itu udah. Nah, mungkin sekian video pengganti dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.